Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Umdatul Ahkam sampai hadis yang 174. Untuk matan hadisnya sudah kita bahas. Kemudian kemarin ada dibaca sebagian di antara syarah ataupun ta'liq dari Syekh Sa'di rahimahullah. Mungkin diulang dari syarahnya mungkin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Syarah hadis. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila kalian melihatnya hilal Ramadan, maka berpuasalah kalian. Dan apabila kalian melihatnya hilal Syawal. Di dalam hadis tersebut di atas terdapat penjelasan tentang kewajiban berpuasa dan berbuka dengan melihat hilal. Ada 3 kondisi. Para ulama telah sepakat atas 2 kondisi di antaranya, dan mereka berselisih pendapat tentang 1 kondisi. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis 174 yang mana dalam hadisnya di pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwa Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Idza ra'aitumu fasumu." Di saat kalian melihat hilal maka kalian berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan di saat kalian melihat hilal kalian berbukalah. Maksudnya adalah menyelesaikan puasa Ramadan kemudian masuk tanggal 1 Syawal. Disimpulkan bahwa penentuan awal bulan Ramadan dan juga penentuan awal bulan Syawal itu ditentukan oleh ru'yatul hilal, oleh melihat hilal. Tayyib. Kalau misalnya fa in ghumma 'alaikum faqdurulah, kalau tertutup atas diri kalian, maksudnya adalah di saat mau melihat hilal kemudian antara pandangan mata kita dengan hilal tersebut ada penutup-penutupnya. Mungkin berupa kabut, mungkin berupa awan, mungkin berupa mendung, sehingga hilal yang diperkirakan ini malam mestinya bisa jadi besok itu Ramadan. Bisa jadi besok itu Ramadan. Karena tanggal saat ini misalnya ada tanggal 29. Bisa jadi besok ini adalah awal Ramadan, karena saat ini adalah tanggal 29 Sya'ban. Misalkan saja. Tetapi di saat malam tanggal 30-nya tertutup mendung, maka bagaimana Nabi Muhammad mengatakan faqdurulah, maka kalian perkirakanlah. Nanti untuk arti faqdurulah maka nanti akan ada pembahasan tersendiri. Tapi intinya di sini bahwa di dalam hadis ini terkandung suatu kewajiban berkaitan dengan masalah puasa Ramadan adalah ditentukan dengan melihat hilal dan juga menyelesaikan puasa Ramadan untuk masuk tanggal 1 Syawal juga ditentukan dengan ru'yatul hilal. Kemudian di sini beliau menyampaikan ada 3 keadaan. Ajma'u ala sintain. Para ulama mereka bersepakat tentang 2 hal. Ada 3 hal nih, tidak ada keadaan. Yang 2 hal nanti, 2 keadaan para ulama mereka bersepakat apa itu? Di saat hilal terlihat maka wajib puasa. Maka ini adalah termasuk di antara hal yang disepakati. Tayyib. Nomor 2 yang disepakati pula adalah di saat hilal terlihat maka perlu untuk berbuka puasa. Artinya adalah ini adalah akhir Ramadan. Artinya masuk tanggal 1 Syawal. 2 hal ini adalah yang disepakati oleh para ulama. Sedang satu hal nanti akan kita bahas. Kita baca dulu.
Kondisi pertama, mereka sepakat bahwa puasa diwajibkan apabila bulan Ramadan telah ditetapkan dengan melihat hilal. Akan tetapi mereka berselisih pendapat kapankah bulan Ramadan itu dapat ditetapkan dengan melihat hilal. Madhab Ahmad rahimahullah, masuknya bulan Ramadan dapat ditetapkan dengan penglihatan seorang yang adil meskipun seorang wanita. Adapun hilal selain bulan Ramadan dan keluarnya, maka tidak dapat ditetapkan kecuali dengan penglihatan dua orang yang adil. Tayyib. Ini poin yang pertama. Tadi dibahas oleh beliau bahwa ada 3 keadaan yang berkaitan dengan ru'yatul hilal. 2 keadaan disepakati oleh para ulama. Sedangkan yang satu mereka berbeda pendapat. Untuk yang disepakati para ulama di sini ini adalah puasa Ramadan itu wajib hukumnya di saat sudah ada hilal, sudah ada orang melihat hilal, maka wajib hukumnya untuk berpuasa bulan Ramadan. Cuman saja para ulama mereka berselisih pendapat tentang kapan sebuah hilal atau sebuah ru'yah itu dianggap sah hukumnya. Apakah semua orang, anak kecil, orang ODGJ ataupun yang lain sebagainya, di saat mereka melihat hilal langsung dianggap sah bahwa itulah ru'yah yang besok wajib untuk puasa? Ataukah jumlahnya adalah 1 orang laki-laki atau 1 orang perempuan atau 2 orang laki-laki? Di sini para ulama mereka berbeda pendapat. Disebutkan di sini ini dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwa bulan Ramadan, awal masuknya bulan Ramadan itu sah dengan ru'yahnya 1 orang yang adil, terpercaya, walaupun dia itu adalah seorang perempuan. Sedangkan hilal yang lain maksudnya adalah selain bulan Ramadan, termasuk di saat penentuan apakah besok itu adalah tanggal 1 Syawal ataukah tidak. Maka di sini para ulama termasuk dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan ini yang anda ketahui termasuk di antara kesepakatan para ulama tentang masalah apa? Tentang penentuan 1 Syawal itu adalah ditentukan dengan minimal dilihat oleh ru'yah ada 2 orang yang melihatnya, yaitu melihat suatu hilal. Karena nanti ada sebagian di antara hadis yang mana Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Sebagian di antara riwayat dalam hadis yang sahih. Di saat ada 2 orang yang melihatnya, maka kalian berpuasalah. Wa aftiru, dan kalian berbukalah, maksudnya adalah nanti besoknya adalah masuk tanggal 1 Syawal. Sehingga di sini nih para ulama mengatakan bahwa untuk penentuan awal Syawal minimal orang yang melihat hilal itu adalah 2 orang. Dan ini pun adalah 2 orang laki-laki. Tayyib. Kalau misalnya ditanya loh, ini kenapa ada perbedaan antara penentuan awal Ramadan sama penentuan awal Syawal? Tentunya yang pertama berkaitan dengan masalah dalil yang digunakan. Untuk awal Ramadan ada sebagian di antara dalil sahabat Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Di saat beliau bercerita bahwa orang-orang pada berusaha untuk melihat hilal, pada berusaha untuk melihat hilal. Karena kenapa? Karena besok itu potensi tanggal 1 Ramadan, sehingga di saat akhir Sya'bannya orang-orang pada melihat ke atas, apakah ada hilal ataukah tidak. Tayyib. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab anhu, inni ra'aituhu, kata beliau, aku melihat hilal tersebut. Dan kemudian beliau ngomong kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau melihat hilal. Fasamahu. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad SAW beliau menguasai dan juga beliau perintah kepada orang-orang agar mempuasai besok harinya. Berarti besoknya itu adalah tanggal 1 Ramadan. Ini adalah dalil yang digunakan tentang adanya penentuan 1 Ramadan. Sedangkan untuk yang akhir Ramadan artinya adalah masuknya tanggal 1 Syawal,
Tadi itu hadis yang telah kita bacakan. Fa in syahidani fasumu waftiru. Di saat kalian dua orang saksi melihat hilal, maka kalian berpuasalah, kalian berbuka. Maksudnya adalah tanggal akhir bulan Ramadan, yaitu termasuk tanggal 1 Syawal. Artinya bahwa ada perbedaan pendapat berkaitan dengan masalah penentuan awal Ramadan sama awal Syawal. Kalau awal Syawal tentukan dengan melihat dua orang melihat hilal. Kalau untuk awal Ramadan adalah satu orang. Tapi lanjut dulu. Kondisi kedua, mereka berijma bahwa puasa diwajibkan apabila mereka telah menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari, karena tidak mungkin bulan itu melebihi 30 hari. Ini adalah yang kedua. Bahwa para ulama mereka bersepakat bahwa di saat manusia, umat Islam, mereka itu menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Karena di saat malam tanggal 30-nya, di saat malam tanggal 30-nya, langit tertutup mendung sehingga tidak kelihatan hilal-hilalnya. Nabi Muhammad SAW sebagian dan riwayat beliau nyuruh perintah fa'akmilu iddat Sya'bana 30 yauma. Kalian sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Taib. Berarti orang-orang sudah pada ataupun akan menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau sudah disempurnakan 30 hari, maka para ulama mereka sepakat bahwa setelah 30 hari itu adalah masuk tanggal 1 Ramadan. Dan ini adalah kesepakatan para ulama. Karena kenapa? Karena untuk bulan Hijriyah, bulan Qamariyah, itu tidak ada bilangan 31. Hanya ada 29 hari ataupun 30 hari. Untuk yang 31 hari tidak ada. Beda dengan kalender Masehi ataupun kalender matahari. Beda hitungannya. Taib, lanjut. Sehingga di sini ini diwajibkan, termasuk di antara kesepakatan para ulama adalah kalau bilangan Sya'ban itu sudah disempurnakan 30 hari, maka setelah 30 hari itu wajib hukumnya kaum muslimin untuk berpuasa di hari tersebut. Berarti masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, lanjut. Kondisi ketiga, mereka berselisih pendapat sangat panjang sekali, yaitu apabila hilal tidak dapat dilihat pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban karena ada mendung atau hujan. Sampai-sampai diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah berkenaan dengan kondisi tersebut 6 riwayat. Kita perhatiin dulu. Ini adalah keadaan yang ketiga. Tadi yang pertama, kalau hilal kelihatan maka wajib untuk puasa. Ini kesepakatan para ulama. Kemudian yang kedua adalah di saat sudah disempurnakan 30 hari, maka wajib hukumnya untuk berpuasa. Sedangkan yang ketiga di sini ini adalah ada perselisihan pendapat yang cukup panjang. Yang berkaitan dengan masalah apa? Yang berkaitan dengan kalau misalnya malam tanggal 30 bulan Sya'ban hilal nggak kelihatan, apakah besok puasa ataukah disempurnakan 30 hari? Di sini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Sampai-sampai yang ada dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sampai ada 6 riwayat. Itu baru satu mazhab. Itu baru mazhab. Tapi lanjut. Pertama, wajib berpuasa. Kedua, haram berpuasa. Ketiga, dianjurkan berpuasa. Keempat, dianjurkan berbuka. Kelima, boleh berpuasa atau berbuka. Keenam, sesungguhnya dalam kondisi tersebut orang-orang harus mengikuti pemimpin, yaitu pemimpin negeri setempat. Jika pemimpin itu berpuasa, maka mereka semua berpuasa. Jika dia berbuka, maka mereka semua harus berbuka. Mereka semua beristidlal dengan hadis tersebut.
yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila mendung menaungi kalian maka genapkanlah. Sebab perselisihan adalah apakah penyempitan makna dilakukan pada bulan Sya'ban atau pada bulan Ramadan. Sebentar, tadi yang makna uqduru tadi apa terjemahan di situ? Iya, arti faqdurulah, kemudian ada makna uqduru, diterjemah apa di situ? Sempurnakan atau apa tadi? Yang sebelum sebab khilaf. Sepertinya ada terjemahan yang mungkin terlewat. Sebentar, apa? Mereka semua beristidlal dengan hadis tersebut, Ya, terus? yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila mendung menaungi kalian maka genapkanlah. Genapkanlah. Taib. Nah, kita perhatikan di sini. Ini terjemahan itu diambil sebagian di antara riwayat, tidak diambilkan dari lafaz hadis ini. Tidak diambilkan dari lafaz hadis ini. Memang sebagian di antara riwayat adalah fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddat sya'bana 30 yauman. Disuruh untuk menyempurnakan bilangan Sya'ban genap 30 hari. Tetapi di sini jemaah sekalian, arti kata faqdurulah terjemahan dalam bahasa Arab itu adalah dayyiqu. Artinya kalian persempitlah. Apakah artinya dayyiqu ataukah arti suruh untuk perkirakan? Disuruh memperkirakan. Sebagian di antara makna dari kata faqdurulahu itu adalah dayyiqu, kalian persempitlah. Sehingga kemudian timbul suatu sebab. Ini kenapa kok terjadi suatu perbedaan pendapat? Padahal hadisnya yang digunakan dalil itu adalah sama. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Hadisnya sama, cuma ternyata para ulama mereka berselisih pendapat dalam masalah apa? Dalam masalah faqduru. Faqduru artinya adalah dayyiqu, kalian persempitlah. Sehingga kemudian para berikutnya beliau menyebutkan wasababul khilaf. Sebab khilaf ini, perbedaan pendapat dari kalangan para ulama ini adalah apakah penyempitan tersebut yang disempitkan itu adalah bulan Sya'bannya ataukah bulan Ramadannya. Sebagian di antara ulama mengartikan yang disempitkan itu adalah bulan Sya'bannya. Sehingga kalau seandainya hari tersebut itu mau melihat hilalnya kelihatan karena tertutup mendung, kalian sempitkanlah. Artinya sempitkan bulan Sya'ban. Berarti besok berpuasa. Ini adalah sebagian di antara pendapat. Pendapat yang kedua, dayyiqu, kalian sempitkanlah di situ tuh bukan sempitkan bulan Sya'bannya, tetapi lah sempitkan bulan Ramadannya. Berarti Sya'ban diperluas lagi. Sehingga di satu hari tersebut itu adalah hari tanggal 29, otomatis besoknya tanggal 30. Berarti besoknya lagi adalah tanggal 1 Ramadan. Jelas ya? Dalilnya sama, cuman ternyata yang difahami oleh para ulama mereka berbeda. Padahal baru diambil dari kata faqdurulah. Faqdurulah. Taib, ini yang dimaksudkan dalam poin-poin ini. Ini ada sababul khilaf, kenapa terjadi suatu perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Karena kenapa? Karena apakah yang dimaksudkan dengan dayyiqu, kalian sempitkan di situ itu? Apakah bulan Sya'bannya kah? Apakah bulan Ramadannya? Baik, lanjut. Paragraf berikutnya. Akan tetapi pendapat yang zahir adalah bahwa penyempitan makna itu dilakukan pada bulan Ramadan. Iya, berarti besoknya itu dianggap bulan Sya'ban. Karena kalau Ramadan disempitkan, otomatis Sya'ban dia ngeluas. Yang hari itu misalnya ada tanggal 29, maka besoknya itu adalah tanggal 30 Sya'ban. Berarti Ramadannya adalah besoknya kembali. Dan ini adalah pendapat secara lahiriahnya yang diambil rata-rata oleh para ulama. Sehingga rata-rata mereka mengatakan bahwa kalau tanggal malam 30 bulan Sya'ban kok bulannya tertutup atau hilalnya tertutup oleh mendung, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari.
menjadi 30. Karena sebagian di antara mereka juga berhujjah bahwa ada sebagian dan riwayat yang berkaitan dengan masalah hal ini. Apa itu? Fa akhmilu iddah Sya'bana 30 yauman. Kalian sempurnakanlah bilang Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, lanjut. Yaitu sehingga berbuka lebih utama dengan dalil hadis riwayat Abu Hurairah. Ya sebentar. Ini maksud dari berbuka adalah nggak puasa. Nggak puasa untuk besok hari-harinya. Bukan berbuka puasa ya. Tetapi adalah besok harinya nggak berpuasa. Karena cuma ada dua keadaan. Puasa sama nggak puasa. Kalau puasa ya puasa. Tapi kalau orang nggak puasa maka dia adalah berbuka puasa. Paham maksudnya terjemahannya ini? Baik. Lanjut. Namun apabila mendung menaungi kalian, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Iya, ini yang dijadikan sebagai suatu penguat. Arti kata dayyiqu, karena kalian sempitkanlah, itu adalah yang disempitkan adalah bulan Ramadannya. Karena kenapa? Karena di antara penunjang pensupport hadisnya adalah hadis ini. Faqmilu iddat Sya'bana 30 yauman. Kalian sempurnakanlah bilang Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, lanjut. Jadi berbuka lebih utama selama tidak ada sebab yang menguatkan berpuasa. Dan itu lebih utama lantaran memperhatikan kaidah umum, yaitu bahwa terkadang perkara yang tidak diutamakan dapat menjadi lebih diutamakan dalam kondisi tertentu untuk menghindari perpecahan. Iya. Ini ya, pernah kita bahas singgung sebelumnya ada istilah mafdul, ada istilah fadil. Ananya ke antum pada umumnya ini orang berpuasa sama orang nggak berpuasa, afdal yang mana? Afdal berpuasa. Ini yang disebut fadil. Yang lebih yang utama. Berarti yang nggak berpuasa ini disebut mafdul. Mafdul. Tetapi kadang-kadang mafdul itu lebih utama daripada fadilnya karena suatu sebab tertentu. Apa sebabnya? Tadi ini mestinya kalau orang berpuasa tanggal 30 Sya'ban ini, puasa mestinya adalah bagus. Karena akan dianggap bahwa itu adalah awal Ramadan. Cuman masalahnya adalah di saat misalnya ada orang berpuasa di tanggal tersebut, maka akan bertabrakan dengan tadi itu hadis-hadisnya faqul iddat Sya'bana 30 yauman, sehingga orang enggak berpuasa untuk tanggal besok harinya itu lebih utama daripada puasa, menganggap bahwa besoknya itu adalah tanggal 1 Ramadan. Jelas ya? Tadi kaidah umumnya adalah berpuasa itu lebih utama daripada enggak puasa. Cuma untuk kasus yang kita alami saat ini, yang kita bahas saat ini, yang mana malam harinya itu adalah ada mendung, nggak bisa untuk melihat hilal, sehingga besok harinya jangan puasa, walaupun toh aslinya kalau seandainya di hari yang lain berpuasa lebih utama. Sehingga di sini diartikan bahwa kadang-kadang sesuatu yang keutamaannya itu nggak ada bisa mengalami sesuatu yang utama. Nah, lanjut. Dahulu Syekh Abu Butain rahimahullah berpendapat harus berbuka. Ketika dia menjadi hakim di kota Unaizah, dia selalu menggunakan pendapatnya. Akan tetapi, kita perhatikan dulu. Ini Syekh Abdullah Abu Butain rahimahullah, ini beliau meninggalnya sekitar tahun 1865 Masehi. Berarti zaman penjajahan di Indonesia ini 1865 Masehi, dan beliau salah seorang di antara ulama Arab Saudi saat itu menjadi qadhi yang berada di Arab Saudi. Dan ini beliau di antara murid dari anaknya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Ini beliau termasuk di antara murid dari anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan di antara murid beliau itu adalah yang ada di dalam kisah-kisah Sulaiman bin Muqbil. Ini di saat beliau rahimahullah, Syekh Abdullah bin Abu Butain rahimahullah, di saat beliau menjadi seorang qadhi di Unaizah. Yang beliau terapkan saat itu, yang beliau berlakukan di saat misalnya malam tanggal 30 bulan Sya'ban itu ada mendung.
sehingga nggak bisa untuk melihat hilal. Maka apa yang beliau katakan adalah orang-orang tetap perlu untuk tidak boleh berpuasa, nggak perlu untuk berpuasa. Jelas ya, berarti besoknya dianggap tanggal 30 bulan Sya'ban. Tayyib. Itu adalah yang selama ini beliau fatwakan selama beliau menjadi qadhi di daerah Unaizah, yang beliau diamal oleh orang-orang Unaizah sana. Di saat beliau pindah ke Buraidah, tayyib, lanjut. Darah juga. Akan tetapi ketika dia berangkat ke kota Buraidah dan yang ketika itu menjadi hakim adalah muridnya, yaitu Syekh Sulaiman bin Muqbil rahimahullah, sedang dia berpendapat harus berpuasa pada hari tersebut. Maka Syekh Abdullah Abu Batin rahimahullah pun mengikuti pendapatnya. Ketika dipertanyakan kepadanya tentang hal tersebut, dia menjawab, perselisihan itu buruk dan persatuan itu lebih baik. Tayyib. Kita perhatiin di sini, ikhwah. Tadi Syekh Abdullah Abu Batin rahimahullah, di saat beliau menjadi qadhi, yang beliau terapkan di saat misalnya sekarang ini adalah tanggal 29 Sya'ban, kemudian melihat hilal nggak kelihatan karena tutup mendung, maka bagaimana? Maka besoknya adalah tetap bulan Sya'ban, berarti disempurnakan 30 hari. Berarti yang dipersempit Sya'bannya atau Ramadannya adalah Ramadannya, berarti Sya'bannya diperluas. Ini yang diberlakukan oleh beliau, yang beliau fatwakan di saat beliau berada di Unaizah. Tapi di saat beliau pindah ke Buraidah, kebetulan yang ada di sana yang menjadi qadhi itu adalah muridnya beliau yang bernama Sulaiman bin Muqbil rahimahullah. Ternyata yang diberlakukan oleh murid beliau Sulaiman bin Muqbil ini adalah beda dengan yang difatwakan oleh gurunya yang bernama Abdullah bin Abu Batin rahimahumullah. Apa itu? Bahwa untuk besok harinya di saat malam-malam tanggal 30 Sya'ban, atau misalnya hari ini tanggal 29, malam hari dilihat termendung. Maka bagaimana? Maka yang difatwakan oleh beliau Syekh Sulaiman bin Muqbil rahimahullah itu adalah besoknya tanggal 1 Ramadan. Besoknya adalah tanggal 1 Ramadan. Karena kenapa? Karena beliau di antara ulama yang mengambil suatu pendapat arti kata faqdurulah dhayyiqu di situ itu sempitkan. Yang disempitkan itu adalah bulan Sya'bannya. Sehingga kalau disempitkan bulan Sya'ban udah berarti 29 itu adalah bilangan bulan Sya'bannya. Besoknya adalah tanggal 1 Ramadan. Sehingga itu yang difatwakan. Anehnya ini kedewasaan beliau Syekh Abdullah Abu Batin rahimahullah. Beliau mengikuti apa yang difatwakan oleh muridnya. Oleh murid-muridnya. Karena ini adalah kedewasaan ulama dalam masalah berbeda pendapat dalam masalah hukum fiqih. Sehingga bagaimana? Sehingga saat beliau berada di Buraidah, Syekh Abdullah bin Abu Batin rahimahullah, beliau tetap berpuasa di tanggal ataupun di 1 Ramadan. Berarti ada 29 Sya'ban, besoknya adalah 1 Ramadan. Padahal bertahun-tahun sebelumnya, di saat beliau menjadi seorang qadhi, beliau tidak berlakukan semacam itu. Karena kenapa? Karena yang beliau pahami arti kata faqdurulahu, artinya adalah dhayyiqu, yang disempitkan itu adalah bulan Ramadannya, bukan bulan Sya'bannya. Sehingga bulan Sya'ban dianggap 30 hari, baru kemudian lusanya tanggal 1 Ramadan. Tayyib. Ini adalah kedewasaan beliau dan termasuk untuk menghindari suatu perpecahan. Sehingga di saat beliau ditanya, "Loh, kok antum berpuasa semacam ini? Padahal sebelum-sebelumnya kan untuk hari semacam ini kemudian akan dianggap bahwa itu adalah hitungan tanggal 30 Sya'ban." Kemudian beliau mengatakan bahwa al-khilafus syarr, bahwa perselisihan itu adalah suatu hal yang yang perbedaan itu suatu hal yang buruk. Bersatu itu adalah lebih baik. Di samping menjaga perpecahan, biar menghindari suatu perpecahan umat, tentunya beliau memperhatikan, menjaga tentang wibawa hukum lokal saat itu. Hukum lokal bagaimana maksudnya? Adalah ini ada seorang mufti, ada seorang qadhi, seorang ulama yang beliau sudah memfatwakan bahwa besoknya itu adalah 1 Ramadan. 1 Ramadan. Dan ini suara dari mufti atau dari seorang qadhi ini didengarkan oleh kaum muslimin yang berada di Buraidah saat itu.
Sehingga ini cukup diperhatikan oleh Syekh Abdullah Abu Tain rahimahullah. Karena kenapa? Kalau seandainya misalnya beliau nggak berpuasa, maka bagaimana? Kaum muslimin di sana mereka akan bilang, kita nggak perlu untuk berpuasa hari ini, nggak perlu untuk dengarkan qadhi ini. Karena kenapa? Karena gurunya punya suatu pendapat yang lain. Anak ikut gurunya, sehingga nanti gonjang-ganjing di sana. Biar ini nggak terjadi, Syekh Abdullah Abu Tain rahimahullah beliau mengikuti apa yang difatwakan oleh murid beliau. Lagian kan memang ini adalah perselisihan pendapat dari kalangan para ulama yang memang suatu pendapat yang mu'tabar, yang bisa untuk diakui. Baik, lanjut. Hal itu persis sebagaimana yang pernah terjadi pada Ibnu Mas'ud bersama Utsman radhiyallahu anhuma, yaitu ketika Utsman radhiyallahu anhu menyempurnakan sholat di Mina pada musim haji, padahal semestinya sholat itu dijamak dan dikosor. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tetap melaksanakan sholat di belakangnya dan dia berkata, semoga aku tetap mendapatkan bagian pahalaku dari 4 rakaat itu, yaitu 2 rakaat yang diterima di sisi Allah Ta'ala. Lalu dipertanyakan kepadanya, kenapa kamu tidak melaksanakan sholat sendirian sambil mengkosor sholatmu? Ibnu Mas'ud menjawab, tidak, perselisihan itu buruk. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Para ulama selalu memperhatikan kemaslahatan yang ada, dan mereka selalu mendahulukan kemaslahatan yang utama diantaranya. Tayyib. Kejadian yang sama itu pun terjadi di zaman Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sebagian di antara ulama mengatakan bahwa awal-awal pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sebagaimana pendahulunya, yaitu di saat orang-orang pada berangkat haji, saat berada di Mina, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, mereka mempraktekkan apa yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Nabi Muhammad SAW, beliau mengqasar salatnya. Zuhur 2 rakaat, Asar 2 rakaat, Isya juga 2 rakaat, karena dengan sistem qasar. Baik. Kemudian di akhir pemerintahan sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, di saat beliau berangkat haji, tentunya biasanya bahwa di saat ada seorang khalifah berangkat haji, maka dia yang otomatis menjadi amirul hajnya, menjadi amirul hajnya, dan dia yang menjadi imamnya saat beliau yang menjadi imam saat itu. Ternyata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau sholatnya untuk sholat yang jumlah rakaatnya itu 4 rakaat. Beliau tidak mengqasar menjadi 2 rakaat, tetapi tetap 4 rakaat, berarti disempurnakan 4 rakaat. Dan ini pun yang dipraktikkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tayyib. Di saat peristiwa ini, sahabat Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengingkari apa yang dikerjakan oleh sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Karena kenapa? Karena beda dengan yang biasa dilaksanakan Nabi Muhammad SAW dan juga oleh sahabat Abu Bakar dan juga oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi kemudian sahabat Utsman beliau tetap untuk melaksanakan 4 rakaat karena mungkin ada pertimbangan tersendiri. Karena mungkin di antara pertimbangannya di zaman beliau relatif lebih mudah, tidak terlalu capek sebagaimana di zaman-zaman awal. Baik. Di saat sahabat Utsman bin Affan menjadi seorang imam saat itu berada di Mina, 4 rakaat. Sahabat Mas'ud yang sebelumnya beliau mengingkari, ternyata di saat sholat di belakang sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau tetap sholatnya 4 rakaat. 4 rakaat. Tidak mentang-mentang ana ngikut generasi sebelumnya. Kemudian pengen sholatnya adalah 2 rakaat. Kemudian buat jamaah sendiri-sendiri. Enggak. Bukan buat jamaah sendiri-sendiri. Tetapi beliau mengikuti ini khalifah.
Ikuti ini khalifah. Berarti termasuk di antara bentuk ketaatan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu terhadap Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Taib. Sehingga kemudian di saat beliau ditanya, "Loh, kenapa antum kok enggak sholat sendirian aja? Padahal tadi itu kan antum sebelumnya ingkar. Kenapa enggak mengqasar sholatnya yang sebelum 4 rakaat menjadi 2 rakaat?" Kemudian beliau mengatakan, "Al-khilafus syarr." Bahwa perselisihan itu adalah suatu keburukan. Akhirnya kemudian beliau tetap berada di belakang sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Baik, lanjut. Hadis 175 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan." Syarah hadis. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, "Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan." Di dalam hadis terdapat penjelasan tentang anjuran makan sahur, sebab keberkahannya adalah bahwa makan sahur merupakan bukti ketaatan kepada Allah Ta'ala dan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk perkara-perkara yang sangat membantu dalam pelaksanaan ibadah puasa, bangun sholat malam dan sholat subuh sebagaimana yang telah sama-sama kita saksikan. Di antara keberkahan makan sahur adalah bahwa apabila seseorang meniatkan makan sahur untuk menguatkan dirinya dalam melaksanakan ketaatan, maka makan sahur itu menjadi ibadah sama seperti kebiasaan lainnya. Dan makan sahur juga memiliki keistimewaan yang tidak terdapat pada makan dan minum biasa. Hakikat makan sahur adalah makan dan minum di waktu dini hari sebelum terbit fajar shadiq. Tayyib. Kita perhatikan di sini. Ini di antara bab yang penting dalam masalah fiqih. Disebutkan di sini Nabi Muhammad SAW beliau bersabda bahwa tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kalian makan sahurlah karena makan sahur ada suatu keberkahan. Kemudian dibahas di situ disimpulkan oleh beliau fi istihbabus sahur, bahwa di dalamnya ada suatu kesimpulan tentang kesunahan makan sahur. Hukum makan sahur itu adalah sunnah muakkadah. Ini adalah pendapat dari rata-rata ulama. Walaupun toh bahasa yang digunakan dalam redaksi hadis ini, Nabi Muhammad belum mengatakan tasahharu, kalian makan sahurlah. Yang sering kita sampaikan bahwa di saat ada suatu fi'lul amri, ada suatu kata kerja perintah yang ada dalam Al-Quran ataupun yang ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada umumnya akan diartikan bahwa sesuatu yang diperintahkan itu hukumnya adalah wajib dilaksanakan. Itu pada umumnya. Kecuali kalau memang ada indikasi yang lain yang belokkan dari arti wajib ke arti sunnah ataupun arti hukum yang lain sebagainya. Di sini ini Nabi Muhammad SAW belum mengatakan tasahharu, kalian makan sahurlah. Kalau seandainya tidak ada suatu indikasi yang lain, niscaya akan dibilang oleh para ulama bahwa hukum makan sahur itu adalah wajib. Hukum makan sahur itu adalah wajib. Pertanyaannya adalah, apakah ada suatu indikasi yang mengatakan bahwa makan sahur ini bukan sesuatu yang wajib, tapi hukumnya adalah sunnah ataupun sunnah muakkadah? Ada. Apa itu? Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat, kadang-kadang mereka itu puasanya adalah puasa wisal. Puasanya adalah puasa wisal. Disambungkan dari mulai pagi, habis sahur di hari, misalnya untuk besok pagi ini, makan sahur. Kemudian bisa berbuka puasa. Mereka nggak berbuka puasa. Kemudian sampai di hari berikutnya. Mereka tidak makan sahur, tapi disambung dengan puasa kembali. Berarti ada proses yang di-skip oleh sebagian di antara sahabat saat itu. Kemudian hal ini diketahui Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau merintah bahwa kalau kalian ingin untuk menyambungkan puasa,
maka sambungkan sampai sahur saja. Berarti dari sahur sampai sahur kembali. Dari sahur sampai sahur kembali. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan bahwa aku, kata beliau, lastu kahayatikum, aku beda dengan kalian. Karena kenapa? Karena Allah SWT memberikan makan Nabi Muhammad SAW walaupun seakan-akan beliau nggak makan, tapi Allah SWT ngasih makan. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW ada sebagian di antara puasa beliau yang beliau tidak makan sahur. Yang beliau nggak makan sahur. Dan juga yang diperhatikan sebagian di antara sahabat awal-awal sebelum beliau, Nabi Muhammad, beliau melarangnya. Sehingga bagaimana disimpulkan bahwa berhubung ada indikasi bahwa adanya Nabi Muhammad SAW yang kadang-kadang beliau mewisolkan puasanya, nggak makan sahur. Dan juga nggak berbuka puasa. Sehingga diartikan bahwa makan sahur tidak wajib hukumnya. Tetapi adalah sunnah muakkadah. Walaupun toh bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, tasahharu, kalian makan sahurlah. Tapi berhubung ada indikasi ini nggak wajib. Kalau seandainya wajib, niscaya Nabi Muhammad SAW beliau tidak akan melaksanakan. Dalam artian bahwa beliau tidak akan meninggalkan makan sahur. Tapi beliau kadang-kadang meninggalkan makan sahur karena beliau wisolkan puasanya. Sehingga diartikan bahwa makan sahur itu tidak wajib, tapi hukumnya adalah sekedar sunnah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Walaupun toh sunnah, tetapi perlu untuk dibela-belain, walaupun toh malesnya bukan main. Orang disuruh makan di saat dini hari, lagi ngantuk-ngantuknya disuruh makan, itu beratnya bukan main. Apalagi sampai mungkin satu piring. Ini beratnya bukan main. Kadang-kadang sebagian di antara lebih baik tidur daripada bangun untuk makan sahur. Walaupun toh berat, maka tetap perlu untuk makan sahur. Karena pertimbangannya bukan sekedar kenyang, enggak. Pertimbangannya adalah untuk dapat berkah. Karena Nabi Muhammad beliau di sini mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Kalian makan sahurlah karena dalam makan sahur ada keberkahan di sana. Untuk poin makan sahur nanti ini akan kita ulang di pertemuan berikutnya insya Allah. Ini waktu sudah habis dan semoga yang kita bahas pada pertemuan malam hari ini ada kemanfaatannya, ada penambahan wawasan, dan semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk beramal saleh insyaallah ya rabbal alamin. Dan nanti habis sholat isya kita buka tanya jawab insyaallah, barangkali ada pertanyaan. Dan untuk sesi yang pertama ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح.